Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Sebelum melanjutkan video ini, teman-teman jangan lupa untuk subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan dan klik loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dengan video-video terbaru dari kami yang semoga bermanfaat. Nah, kali ini Paham Perempuan ingin melakukan review buku kembali dengan judul buku Aku dan Perempuan karya Kiai Haji Husein Muhammad atau biasa akrab disapa dengan Buya Husein. Teman-teman, salah satu tokoh pemuka agama di Indonesia yang aktif menyuarakan kesetaraan gender adalah Kiai Haji Husein Muhammad, yang mana biasa akrab disapa dengan Buya Husein tadi. Nah, beliau ini lewat karya-karyanya, Buya Husein melawan arus ketidakadilan pada perempuan yang selama ini terabaikan. Untuk buku ini sendiri, terdapat beberapa halaman yang saya kira tidak terlalu tebal, tetapi ketika membacanya, teman-teman harus sedikit berpikir dan menganalisis karena di dalamnya memang terkandung sangat banyak materi atau teori yang disampaikan oleh Buya Husein. Untuk teman-teman sendiri terkait penulis dari buku ini mungkin sudah tidak asing ya, tapi untuk teman-teman yang mungkin baru mendengar nama Buya Husein, saya spillkan dulu. Beliau merupakan seorang cendekiawan muslim Indonesia yang sangat masyhur, memiliki pengalaman puluhan tahun di dalam wacana kesetaraan gender dalam Islam. Dan beliau juga kuat di dalam pergerakan sosial. Beliau juga merupakan tokoh muslim yang berpengaruh di skala internasional dan juga dikenal sebagai Kiai Feminis Indonesia atau Kiai Feminis Tradisionalis. Nah, Buya sendiri berdomisili di Cirebon dan beliau lahir pada 9 Mei 1953 dan dengan banyak sekali latar belakang pendidikan yang beliau tempuh. Nah, untuk buku ini sendiri teman-teman sebenarnya judulnya Aku dan Perempuan sebenarnya lebih ke pengalaman dari pergerakan Buya untuk menyuarakan kesetaraan gender tadi yang mana lebih ke isu sosial terkait perempuan khususnya di Indonesia. Tetapi beliau melakukan praktik dan riset tidak hanya di Indonesia melainkan di luar negeri juga. Ada beberapa pengalaman pendidikan yang beliau tempuh di Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan beliau sangat aktif melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivis yang memang menggeluti terkait isu sosial perempuan, khususnya di kesetaraan gender seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk halaman dari buku ini tidak terlalu banyak, yakni 108 saja, tetapi daftar isinya lumayan banyak karena yang disampaikan Buya di sini adalah terkait pengalaman-pengalaman, lalu hasil risetnya dan kritikan yang didapat oleh Buya dari masyarakat luas yang mungkin bisa dibilang tidak umum pada masyarakat seperti itu. Nah, untuk buku ini sendiri diterbitkan oleh Hyang Pustaka dan buku ini cetakan pertama di bulan Juli tahun 2022. Sebelum masuk ke beberapa daftar isinya atau ke isinya, saya spill dulu daftar isinya teman-teman dan ini lumayan banyak kalau teman-teman lihat. Nah, yang pertama di sini ada pengalaman memperjuangkan hak-hak perempuan, lalu ada awal pergumulan, berkontemplasi dalam tradisi, mencari-cari metodologi, berkarya bersama tradisi, bergerak bersama komunitas, tantangan-tantangan baik internal maupun eksternal, perlawanan dengan buku, kegelisahan yang meledak di muktamar, tantangan dari luar, kasus Fahmina, dihadapkan ke pengadilan para kiai dan santri, berdiskusi dengan aktivis perempuan dunia, strategi-strategi, lalu memperkenalkan pembacaan teks-teks keagamaan secara kontekstual, gender dalam pendekatan tafsir Maqqasyidi syariah adalah hak asasi manusia, lalu tauhid sebagai pondasi utama, lalu gender dalam masyarakat muslim, isu kontroversial, tafsir dan takwil, gender dalam pendekatan tafsir Maqqasyidi, universal versus partikular, lalu ada kemaslahatan versus nas dan ijma. Yang terakhir ada diskusi dan refleksi. Cukup banyak sekali walaupun buku ini tipis, tapi kita harus benar-benar menganalisis per bagian yang Buya sampaikan di buku ini. Nah, yang tadi di bab pertama isinya adalah pengalaman memperjuangkan hak-hak perempuan.
Di bab pertama ini, Buya mengatakan bahwasanya tidak terasa sudah cukup lama saya telah bekerja untuk penguatan pemenuhan hak-hak perempuan dalam sebuah kebudayaan patriarki yang masih demikian kuat dan mengakar. Ini adalah sebuah pergulatan yang penuh tantangan yang tidak ringan. Siapapun, saya meyakini dapat merasakan bahwa kerja-kerja atau ikhtiar-ikhtiar manusia untuk melakukan transformasi dalam ruang kebudayaan untuk isu-isu yang mengakar akan menguras energi pikiran, tenaga, dan waktu yang cukup melelahkan dan memerlukan kesabaran paripurna. Bagi seorang laki-laki seperti saya, kata Buya, perjuangan ini acap dianggap aneh. Kok bisa-bisanya ya? Atau kok mau-maunya ya laki-laki mau ngurusi soal perempuan? Begitu yang seringkali Buya dengar. Nah, awal mula pergumulan atau perkumpulan yang Buya lakukan terkait isu-isu perempuan atau isu sosial kesetaraan gender dimulai dari tahun 1900-an atau 1993, tetapi di sini tidak detail pada tanggal berapa, bulan berapa. Buya mengatakan bahwa perjuangan ini dinamakan sebagai kerja keras, dan perjuangan ini memerlukan beragam cara atau strategi untuk mencapai pada suatu cita-cita. Nah, kalau kita melihat ya, Buya Husein itu bukan sosok kiai yang ceramah di mana-mana, tetapi beliau memang mengutamakan pemikiran terkait isu-isu sosial perempuan, dan seperti yang dibilang tadi, sebutan Buya adalah kiai feminis tradisionalis atau kiai feminis Indonesia yang memang beliau menomorsatukan perempuan seperti itu. Di tahun 93 ini Buya bilang bahwasannya kinerja-kinerja atau kerja-kerja yang dilakukan oleh Buya sendiri adalah kerja intelektual dalam bentuk reinterpretasi dan rekonstruksi pikiran-pikiran keagamaan yang mainstream. Tentunya yang mainstream ini adalah ketika ada isu sosial terkait perempuan, lalu budaya atau tradisi, dan paling on point-nya adalah di Indonesia, masyarakat Indonesia itu mayoritas adalah Muslim atau yang beragama Muslim. Jadi isu-isu yang diangkat oleh Buya Husein sendiri tidak hanya terkait opini atau pendapat masyarakat saja terkait di perempuan atau stigma-stigma yang ada di masyarakat, budaya, tradisi, tetapi juga memikirkan bagaimana agama memandang perempuan seperti itu. Dan Buya di sini merasa perihal ayat Al-Quran ataupun hadis terkait perempuan ini dirasa belum cukup untuk sampai pada perempuan, karena dalam hal ini realitanya perempuan masih dianggap nomor 2, masih dianggap lemah, dan masih dianggap tidak memiliki daya apa-apa seperti itu, teman-teman. Di sini juga Buya bilang bahwa pergumulan atau perkumpulan ini merupakan pergumulan yang kritis, menegangkan, dan tentunya kontroversial, karena tadi tidak umum seperti ilmuwan-ilmuwan atau ulama-ulama biasanya. Nah, dalam Indonesia sendiri beragam dimanapun dunia, tak terkecuali Indonesia ya, kritik wacana keagamaan ini masih menjadi masalah yang sangat sensitif dan tidak jarang membawa konflik baik internal maupun eksternal. Mengkritisi pandangan keagamaan masih dipahami sebagai mengkritik agama dan menggugat Tuhan. Jadi untuk penyampaian Buya di sini, yang mana kita tahu Buya lahir dan besar sampai hari ini di lingkungan pesantren, jadi beliau tidak jauh dengan Al-Quran, lalu kitab kuning. Jadi bagaimana meriletkan antara ayat Al-Quran, lalu hadis maupun budaya yang ada di Indonesia. Buya berpikir bahwa hal ini atau pergulatan-pergulatan, kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan adalah sebuah cita-cita yang menegakkan keadilan. Bahwasannya di dunia ini kita hidup berdampingan, tidak hanya laki-laki saja, melainkan memang ada perempuan. Jadi kalau kita tarik ulur teman-teman terkait perempuan sendiri, khususnya di Timur Tengah ya, di Arab ataupun di Mesir, memang sangat dinomorduakan sekali perempuan ini, dan tidak ada harganya. Perempuan dulu masih diperjualbelikan seolah sebagai objek yang tidak ada harganya. Sebab 2, setelah
tadi pengalaman memperjuangkan hak perempuan, di sini juga ada berkontemplasi dalam tradisi. Jadi Buya juga melakukan perenungan tersendiri terkait pengangkatan isu-isu perempuan atau kesetaraan gender ini di dalam tradisi Indonesia sendiri. Buya bilang seperti ini, hal lain yang menurut saya mendasar adalah karena sampai hari ini saya berpendirian bahwa kerja-kerja transformasi sosial akan menemukan signifikansi dan efektivitasnya jika dilakukan melalui atau di dalam tradisi masyarakat di mana kita hidup dan berkehidupan. Jadi teman-teman kalau sadar, kalau kita ngomongin agama, sebelum agama ada itu sudah ada budaya dan tradisi dalam masyarakat. Jadi kalau bilang terkait stigma perempuan yang selalu dinomorduakan atau selalu lemah, tidak memiliki daya apa-apa, itu ya sudah lahir lebih dulu tinimbang agama dan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan di dalamnya. Begitu juga di dalam hadis. Mencari-cari metodologi. Karena seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, Buya Husein lahir dan besar di pesantren. Buya juga meriletkan adanya ayat Al-Quran dan hadis yang sudah ada, misal membahas terkait perempuan atau kehidupan manusia dalam sehari-hari. Baik hadis yang sahih maupun doif, juga melihat pada metode-metode yang sudah ada di pesantren, khususnya di kitab kuning tadi. Jadi di sini juga disampaikan terkait ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan isu-isu yang dibawa oleh Buya. Berkarya bersama tradisi. Jadi Buya di sini akhirnya tidak bergerak sendiri teman-teman, karena beliau standby di Indonesia dengan tradisi-tradisi pesantren khususnya. Beliau juga mengajak teman-temannya seperti di sini disampaikan seperti Pak Fakih yang menggagas terkait mubadalah, dan beliau juga mengajak teman-teman pesantren khususnya entah internal keluarga ataupun santri-santrinya agar terkait apa yang dilakukan kegiatan-kegiatan di dalam pesantren yang memang membahas terkait perempuan itu tidak hanya dipandang sebelah mata saja, dilanjut bergerak bersama komunitas. Di sini kalau disebutkan di dalam bukunya, Buya bergerak tidak hanya kepada individu saja yang tadi saya sebutkan, misalkan Pak Kiai Fakih. Di sini juga beliau bergerak bersama komunitas Yayasan Rohima. Di sini ada Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid atau istri dari Gus Dur. Lalu ada Women Crisis Center atau WCC Mawar Balkis. Lalu di sini juga ada Fahmina Institute dan masih banyak LSM lain. Nah, adapun juga tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang dia bahas di sini terkait kegiatan yang digelutinya terkait perempuan, itu karena memang mainstream atau tidak umum dengan pikiran-pikiran ilmuwan atau ulama pada umumnya. Jadi Buya juga dinilai orang-orang termasuk mungkin internal keluarganya atau bisa dikatakan kalangan-kalangan kiainya sangat aneh gitu, karena kalau Buya itu memang membahas terkait perempuan tidak hanya ya udah gitu aja sesuai ayat Al-Quran aja atau sesuai hadis sahih aja, tetapi beliau memang melihat perkembangan zaman, apakah ayat ini memang sesuai dengan zaman yang hari ini, begitu juga dengan hadis. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan yang didapatkan oleh Buya. Lalu dilanjutkan dengan perlawanan dengan buku. Buya melakukan kegiatan-kegiatan ini tidak hanya mengikuti kegiatan saja, tetapi beliau memang berkarya dan menerbitkan karya-karyanya melalui buku-buku. Jadi untuk opini-opini atau riset yang sudah beliau lakukan, beliau bukukan di dalam karyanya, diterbitkan dan bisa dibaca oleh semua kalangan. Jadi tidak hanya Buya pribadi atau internal santrinya saja yang bisa melihat opini-opini atau hasil riset beliau terkait isu perempuan atau kesetaraan gender. Lalu ada kegelisahan yang meledak di muktamar. Kalau kita tahu Buya Husein Muhammad adalah bisa dikatakan dari kalangan Nahdlatul Ulama, dan beliau karena memang kiai, beliau juga menghadiri muktamar NU yang mana pada forum muktamar NU ini ke-31, yang ke-31 di Solo di tahun 2005. Karena Buya mungkin memberikan opini di dalam kegiatan muktamar itu berbeda dari yang lainnya, maka dinilai aneh gitu, dan dikiranya Buya ini adalah tokoh liberal. Jadi banyak kiai-kiai juga yang di dalam kegiatan muktamar itu menilai Buya Husein itu tidak seperti yang lainnya gitu, karena
dengan pemikiran beliau tadi. Nah, di Indonesia sendiri teman-teman ada istilahnya JIL, Jaringan Islam Liberal. Banyak sekali kiai-kiai atau tokoh-tokoh di Indonesia khususnya di kalangan elit NU atau Nahdlatul Ulama menilai Buya adalah seorang liberal karena pemikiran-pemikirannya tadi. Lalu kita lanjut di kasus Fahmina, tapi saya kira terkait hal kasus Fahmina ini tidak usah saya lontarkan panjang-panjang karena takut salah, karena Buya Hussein merupakan penggagas dari beberapa komunitas yang ada di Cirebon, Yayasan Fahmina Institute, ISIF, lalu ada WCC tadi, dan masih banyak atau komunitas-komunitas yang Buya rintis di Cirebon khususnya. Lalu kita lanjut dihadapkan ke pengadilan para kiai dan santri. Karena kegiatan atau aktivitas Buya tadi tidak hanya di internal pesantren beliau saja, beliau juga melakukan kegiatan atau riset tadi di Indonesia maupun di luar negeri dan bertemu dengan para aktivis, para ilmuwan, Islam maupun non-Islam. Dan terakhir di acara kegiatan muktamar tadi yang adanya pergulatan hebat, akhirnya di sini perjalanannya Buya itu dihadapkan ke pengadilan para kiai dan santri. Seolah Buya dalam hal memberikan opini atau pendapat terkait isu perempuan dianggap tidak wajar, seperti itu teman-teman. Tapi pada akhirnya karena Buya ini berbesan atau memang keturunan kiai-kiai yang sangat dihormati di Indonesia khususnya, jadi beliau dianggap aman gitu, dan tidak ada yang berani untuk berkutik dalam hal pengadilan Buya salah atau Buya tidak boleh seperti itu. Lalu dilanjut dengan berdiskusi dengan aktivis perempuan dunia. Karena Buya tadi sempat belajar di Kairo, Mesir, Buya juga bertemu dengan beberapa aktivis, baik perempuan maupun laki-laki. Di sini disebutkan beliau bertemu dengan Profesor Dr. Nasr Hamid Abu Zaid, yang mana beliau adalah pemikir muslim dari Leiden, Belanda. Lalu beliau juga bertemu dengan Prof. Martin van Bruynesen, beliau dari Berlin, Jerman. Lalu ada Profesor Margot Badran, yang mana beliau juga merupakan aktivis, dan masih banyak aktivis-aktivis yang lainnya. Baik, dilanjutkan dengan strategi-strategi. Buya bilang bahwa melihat kerja-kerja penguatan hak-hak perempuan untuk memperoleh keadilannya masih menghadapi problem besar, baik dari internal maupun eksternal, baik dari dalam kebudayaan Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, tantangan paling serius antara lain berasal dari produk pemikiran kaum muslimin dan dari cara berpikir mereka yang masih lebih suka tekstualis dan konservatif. Karena di Indonesia sendiri kita tahu bahwasannya mayoritasnya adalah agama Islam, jadi banyaknya adalah orang muslim seperti itu. Dan tadi teman-teman, orang-orang Indonesia ini lebih suka tekstual dan konservatif. Jadi kayak kita sebut saklek gitu ya. Jadi misal ayat Al-Quran turun seperti ini, atau hadis turun seperti ini, baik itu sahih maupun doif, tidak bisa merelatekan dengan keadaan yang saat ini gitu loh. Jadi kalau mau main logika, dulu di zaman Rasulullah tidak ada kan mobil, motor, handphone, laptop, dan lain sebagainya. Nah, tetapi pada hari ini, di zaman modern ini, kita sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut seperti mobil, pesawat, motor, HP, laptop, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan bukti bahwasannya zaman itu terus berkembang. Jadi kita tidak boleh saklek dan terlalu kuno terkait ayat Al-Quran yang turun dan hadis seperti itu. Bukannya malah menyalahkan orang yang memberikan opini bahwasanya Rasulullah tidak mengajarkan itu. Dulu juga di zaman Rasulullah kan nggak ada HP gitu kan. Jadi kita tidak boleh menjadi pribadi yang suka mengkafirkan orang lain atau membid'ahkan orang lain seperti itu. Lalu dilanjut dengan memperkenalkan pembacaan teks-teks keagamaan secara kontekstual. Langkah strategi yang lain yang Buya lakukan adalah upaya-upaya ke arah reinterpretasi teks-teks keagamaan melalui pendekatan kontekstual. Langkah ini memang memerlukan waktu yang sangat panjang. Nah, teman-teman mungkin tahu ya isu-isu terkini yang lagi hits dan akhirnya goals. Semua orang mengiyakan. Itu terkait sunat perempuan. Yang di awal mungkin saya bilang tadi ya di awal, kalau budaya dan tradisi itu lebih dulu lahir.
tinimbang agama dan budaya di Indonesia atau masyarakat tertentu, misal di luar Indonesia yang katanya sunat perempuan itu wajib dilakukan. Tapi Buya bilang bahwasanya pendapat tersebut salah. Perempuan itu ketika dilakukan sunat perempuan sama saja dengan menyakitinya gitu. Karena secara pengalaman biologis atau pengalaman khas perempuan dan laki-laki itu berbeda. Yang kita semua sadar akan hal itu. Pengalaman khas apa, pengalaman biologis apa, kita bisa lihat perbedaan atau perkembangannya tubuh perempuan itu seperti apa, yang tadinya masih sendiri, lalu menstruasi, lalu menikah, melakukan hubungan seksual, hamil, menyusui, nifas, sampai dengan menopause, itu sangat berbeda terkait pengalaman biologis antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan isu tadi, sunat perempuan, dan pada akhirnya di saat ini semua orang mengiyakan bahwasanya oh iya, tidak perlu adanya sunat perempuan itu, dan masih banyak isu-isu yang akhirnya terjawab di waktu-waktu yang lama, tidak langsung pada dulu Buya memberikan opini seperti ini tidak langsung diiyakan gitu. Jadi memang butuh waktu yang sangat cukup lama. Dan di sini juga adanya keterkaitan Buya dengan kiai-kiai sepuh, khususnya di Nahdlatul Ulama, yang mana Buya memang mempertimbangkan dasar atau pedoman dari yang beliau opinikan terhadap masyarakat atau kepada umumnya masyarakat itu tidak hanya dari Quran, hadis, kitab kuning saja, tetapi juga dari para kiai-kiai sepuh yang mana memang lebih mumpuni keilmuannya, seperti itu ya teman-teman. Lanjut di gender dalam pendekatan tafsir Maqasidhi. Nah, di sini disampaikan yang kalau kita review buku kemarin-kemarin itu bahas terkait gender umumnya saja, maksudnya tidak dalam konteks Islam. Di sini Buya melakukan pendekatan tafsir tersendiri pada ayat Al-Quran, hadis, dan masih banyak lagi. Kalau saya sebutkan satu persatu hadisnya sangat banyak teman-teman, jadi teman-teman bisa langsung baca aja bagaimana pergulatannya. Dan di sini juga dilanjut dengan menurut Buya Husein, maqasid syariah adalah hak asasi manusia. Maqasid syariah, kalau teman-teman tahu, maqasid itu menurut bahasa adalah jamak taksir dari isim mufrad, yakni maksud atau tujuan artinya. Nah, maqasid syariah ini adalah tujuannya untuk merealisasikan kemanfaatan di dunia maupun di akhirat, seperti itu. Jadi kalau maqasid syariah yang pernah saya pelajari itu ada memelihara agama atau menjaga agama, keturunan, dan masih banyak lagi. Nah, Buya di situ bilang maqasid syariah adalah hak asasi manusia, yang tentunya hak asasi manusia adalah hak yang memang harus sampai tidak hanya kepada laki-laki, tetapi pada perempuan juga. Seperti itu. Di sini banyak sekali Buya memberikan hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Lalu dilanjut, tauhid sebagai pondasi utama. Tauhid adalah jantung dan ruh Islam, kepadanya lah seluruh gerak dan pemikiran manusia dilandaskan, diarahkan, dan dikerahkan. Pemaknaan tauhid sendiri sejatinya mengandung gagasan tentang pembebasan manusia dari segala bentuk perendahan atau subordinasi, diskriminasi, penindasan, dan lain sebagainya. Pada sisi lain, gagasan teologis ini hendak menempatkan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang terhormat dengan konsekuensi keharusan manusia memandang sesamanya sebagai makhluk yang mandiri dan bebas. Jadi judulnya saja menurut saya sangat menarik, Aku dan Perempuan. Bagaimana Buya menggeluti seorang perempuan dan segala macam hiruk pikuk hidupnya perempuan di dunia, baik di akhirat. Karena kalau ngomongin ayat Al-Quran kan gak cuma kehidupan di dunia saja, tetapi di akhirat, seperti itu. Kita lanjut teman-teman. Di sini ada gender dalam masyarakat muslim, isunya kontroversial. Terkait gender kan sudah diperbincangkan banyak orang ya, terkait yang siapa memperbincangkan tentunya ilmuwan muslim maupun ilmuwan non muslim. Nah, gender juga kini menjadi isu yang diperbincangkan sangat luas di berbagai belahan dunia. Dan membaca pikiran-pikiran para ahli Islam dalam sumber-sumber intelektual, mereka dalam merespon isu-isu gender itu menemukan paling tidak dua aliran besar. Aliran pertama berpendapat bahwa posisi perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki adalah subordinat.
Perempuan adalah makhluk Tuhan kelas 2 di bawah laki-laki. Perempuan itu inferior dan laki-laki superior. Posisi subordinat perempuan ini diyakini agamawan sebagai kodrat, fitrah, hakikat, norma ketuhanan yang tidak bisa dirubah, dan oleh karena itu tidak boleh diubah. Nah, menurut saya untuk aliran yang pertama ini yang disebutkan adalah pemikiran-pemikiran yang masih kuno dan memang belum berkembang seperti itu. Lalu aliran kedua berpendapat bahwa perempuan itu mempunyai status dan posisi yang setara dengan laki-laki. Perempuan menurut aliran ini memiliki potensi-potensi kemanusiaan sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki, baik dari aspek intelektual atau akal, fisik maupun aspek mental spiritual. Di sini juga disebutkan bahwa ada kegiatan yang namanya KUPI atau Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang pertama. Ikrar ulama perempuan menyatakan bahwa perempuan adalah manusia yang memiliki seluruh potensi kemanusiaannya sebagaimana laki-laki melalui akal budi dan jiwa raga. Semua ini adalah anugerah Allah yang diberikan kepada setiap manusia yang tidak boleh dikurangi oleh siapapun dan atas nama apapun. Perempuan dan laki-laki adalah sama-sama manusia, jadi kita sama-sama memberikan hak dan kewajibannya. Tidak boleh menutupi di antara keduanya. Nah, di sini juga Buya menyampaikan terkait tafsir dan takwil. Tafsir dan takwil ini adalah salah satu keilmuan yang ada di dalam hadis, teman-teman. Kalau kita baca detail, teman-teman mungkin bingung kalau hanya penyampaian dari saya, jadi teman-teman bisa langsung baca di bukunya aja ya. Di sini ada juga gender dalam pendekatan tafsir Maqasidi, yang mana universal versus partikular. Teks universal adalah teks yang mengandung pesan-pesan kemanusiaan untuk semua orang di segala ruang dan waktu. Dia memuat prinsip-prinsip fundamental atau dalam konteks sekarang bisa disebut dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal sebagaimana antara lain tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau singkatannya DUHAM. Nah, di sini para ahli Islam menyebutkan kategori ini sebagai al-muhkamat atau ayat-ayat yang kokoh dan tidak dapat diabaikan sama sekali. Nah, yang kedua, ada teks partikular. Teks partikular adalah teks yang menunjukkan pada kasus tertentu. Teks-teks ini muncul sebagai respon atas suatu peristiwa atau kasus. Karena sifatnya yang demikian, ia selalu terkait dengan konteks tertentu. Oleh karena itu, teks partikular harus dimaknai secara kontekstual tanpa menghilangkan makna universalitasnya. Semua teks-teks hukum adalah partikular. Isu-isu tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan, perwalian perempuan oleh laki-laki, poligami, kewarisan, dan lain sebagainya adalah contoh dari isu-isu partikular. Ayat-ayat seperti ini masuk dalam kategori mutasyabihat. Jadi, seperti yang saya bilang di awal, Buya melakukan riset atau perjalanan dalam mengangkat isu kesetaraan gender atau isu perempuan tidak hanya dari riset di lapangan saja, tetapi tetap berpedoman pada ayat Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Nah, teman-teman lanjut di kemaslahatan versus nas dan ijma. Nas itu Al-Quran, ijma itu hadis. Ijma juga bisa muncul pada pendapat ulama seperti itu. Di sini Buya menyampaikan beberapa hadis juga. Dan disimpulkan seperti ini. Perlu ditegaskan di sini bahwa pandangan tentang konsep perubahan hukum hanya berlaku pada isu-isu muamalah, hukum-hukum sosial, ekonomi, budaya, dan hukum-hukum publik lainnya. Jadi tidak dalam kaitan dengan hukum-hukum ibadah, hukum-hukum personal atau populer yang disebut relasi vertikal. Untuk hukum ibadah ini tidak relevan diberlakukan perubahan hukum. Meski begitu, ia selalu mengandung maslahah atau manfaat atau hikmah bagi manusia. Jadi adanya ayat Al-Quran turun, adanya hadis di masa Nabi, baik itu sahih maupun doif, memang sudah ada tujuannya dan maksudnya. Dan pasti untuk maslahah umatnya di zamannya. Seperti itu. Dan yang terakhir ada diskusi dan refleksi. Dari banyak macam Buya bahas di buku ini, kita semua setidaknya memperoleh suatu gambaran ya, bahwa respon atau sikap kaum muslimin atas isu gender ya beragam, meskipun mengacu pada sumber referensi yang sama. Keberagaman pandangan ini muncul dari perbedaan mereka dalam membaca atau memahami teks. Kalau kita ngomongin tafsir aja, satu ayat Al-Quran,
pasti pendapat dan tafsiran orang-orang berbeda-beda, ya kan? Apalagi ngomongin isu gender, isu perempuan, walaupun sumbernya sama, tapi pasti pendapat atau hasil yang disampaikannya itu berbeda. Nah, sebagian memahaminya secara tekstual atau harfiah dan menganggapnya sebagai kebenaran final tanpa harus mempertimbangkan aspek argumen rasional maupun realitas di luarnya. Sementara, pandangan yang lain membaca teks dengan segenap makna di dalamnya dan holistik, terutama keberadaannya yang tidak bisa lepas dari ruang dan waktu untuk ruang lingkupnya. Teks ini tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan refleksi dari situasi peristiwa kehidupan yang nyata yang senantiasa mengalami proses perubahan dan dinamis. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya zaman itu terus berkembang dan kita tidak boleh menjadi orang yang tidak mau berkembang juga gitu. Jadi jangan selamanya kita kuno, jangan selamanya kita mengandalkan teks saja, tapi harus imbang, mengandalkan teks dan rasional secara logika, seperti itu. Lalu setiap pendapat pikiran adalah refleksi dari diri yang hidup dari lingkungannya masing-masing. Buya meyakini bahwa setiap keputusan dirumuskan dalam kerangka kemaslahatan sosial atau kebaikan yang universal. Nah, pandangan yang terakhir ini menarik hati Buya, dan Buya percaya bahwa pesan-pesan agama yang ditulis dalam teks-teks keagamaan selalu mengandung logika rasional, tujuan, dan ruh kemanusiaan. Tujuan ini dapat dipelajari dan diusahakan untuk diwujudkan. Jadi ada pepatah mengatakan seperti ini, ketika kamu menyakiti seorang perempuan, berarti kamu juga menyakiti ibumu. Nah, tujuan ini dapat dipelajari dan diusahakan untuk diwujudkan. Ia bersifat rasional dan bukan masalah yang harus terkait dengan kebenaran skriptual semata. Dari sini Buya ingin menyatakan sekali lagi bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama atau setara. Dengan demikian, dalam aspek gender, perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, yang mana kedudukan dan fungsinya setara dengan laki-laki. Kesetaraan manusia menurut Buya adalah konsekuensi paling bertanggung jawab atas pengakuan keimanan kita kepada keesaan Allah atau keesaan Tuhan dan sejalan dengan visi kemanusiaan Islam. Atas dasar ini, keadilan dan kemaslahatan sosial harus ditegakkan. Keadilan adalah bertindak proporsional dengan memberikan hak dan akses kepada siapa saja yang memilikinya, bukan berdasarkan atas jenis kelamin tertentu atau kategori-kategori primordialitasnya dan identitas-identitas sosial lain. Dalam hadis Sahih Muslim, Tuhan tidak menilaimu dari wajah dan tubuhmu, melainkan dari hati dan tindakanmu. Pandangan ini menurut Buya sesuai dengan visi Islam yang telah ditegaskan di awal untuk mengeluarkan manusia dari peradaban yang penuh kegelapan menuju yang penuh cahaya. Dalam konteks isu-isu gender sebagaimana ditegaskan berbagai ayat Al-Quran atau hadis, kehadiran Islam adalah justru sebagai pemihakan terhadap kemanusiaan perempuan dan penghormatan hak-hak mereka pada konteks sosial Arab saat itu, yang mana begitu merendahkan perempuan. Al-Quran menegaskan kemanusiaan perempuan ketika saat itu banyak peradaban yang masih menganggap perempuan hanya sebuah barang dan tidak ada harganya. Dan ayat Al-Quran ataupun hadis turun tentunya memiliki tujuan dan maksud tersendiri dan memaslahatkan atau memberikan kebaikan kepada para umatnya. Jika teman-teman bingung apa yang disampaikan dari kutipan-kutipan Buya atau terkait teori-teori yang disampaikan seperti ilmu hadis, ilmu Quran, teman-teman bisa langsung baca bukunya aja atau search langsung misal hadis sahih itu apa, hadis dhaif itu apa. Nah, buku ini sangat saya rekomendasikan agar teman-teman tahu perjuangan Buya menolong, membantu, melindungi, mengimbangi seorang perempuan di kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Dan ingat, perempuan dan laki-laki itu sama dan setara, sama-sama harus memberikan hak dan kewajibannya. Salam perempuan berdaya, teman-teman, semoga review buku ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.